Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadana syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa busyra lil muslimin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa nuri arsyihi sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang spesial bagi umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan dinilai oleh Allah dengan penilaian yang tidak biasa. Pahalanya akan dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Dalam hadis tersebut, ada janji Allah bahwa Allah sendiri yang akan membalas amalan puasa yang dilakukan oleh hambanya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah menjelaskan, maksud bahwa Allah akan membalas sendiri amalan puasa tersebut dengan perkataannya bahwa ketika hari kiamat nanti Allah akan menghisap hambanya dan Allah akan mengembalikan tanggungan dari kezaliman dari seluruh amalannya sampai ketika tidak tersisa lagi kecuali puasa, maka Allah yang akan menanggung sisa kezaliman tersebut dan dia dimasukkan surga karena puasanya. Masya Allah, tentu kita semua mau mendapatkan keistimewaan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana melayakkan puasa yang kita lakukan agar bisa mendapatkan keistimewaan tersebut? Paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari sisi kuantitas puasa Ramadan. Secara jumlah, puasa Ramadan tertentu jumlahnya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, yakni 29 atau 30 hari. Jadi jika ada yang berpuasa kurang dari 29 atau 30 hari tanpa uzur syar'i atau lebih dari 29 hari atau 30 hari, maka tentu puasanya tidak layak mendapatkan keistimewaan. Yang kedua, dari sisi kualitas, puasa adalah ibadah tertentu yang memiliki syarat syah dan rukun-rukun. Yang wajib berpuasa adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh, berniat untuk melakukan puasa dan tidak sedang dalam uzur untuk berpuasa. Nilai puasa di sisi Allah SWT akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, jika hanya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Nabi bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, agar puasa berkualitas, maka melakukannya dengan baik adalah sebuah keharusan. Sebagaimana hadis yang berbunyi, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Yang ketiga adalah kesempurnaan pelaksanaan puasa Ramadan. Agar puasa yang dilakukan bisa sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu diperhatikan adalah 1. Melaksanakan puasa tersebut dengan ikhlas semata-mata karena perintah Allah, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik pikiran, perkataan dan perbuatan. Sedangkan yang ketiga adalah melengkapi puasa dengan memperbanyak amal soleh. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawaannya memuncak pada bulan Ramadan. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Mari sempurnakan puasa dengan banyak berzikir, berdoa, bertadarus dan berinfak, serta memperbanyak sholat-sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat menjalankan puasa Ramadan dengan kuantitas dan kualitas yang baik, sehingga dengan itu kesempurnaan puasa dapat diraih, dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan keistimewaan puasa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.